Shalom, selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 2. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Meskipun hingga saat ini wabah virus corona belum dapat ditemukan obat yang tepat dalam menyembuhkannya, tapi Ibu tetap berharap anak-anakku semua tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan tidak lupa kita terus berdoa agar wabah virus corona ini boleh hilang. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu Ibu mengajak kita berdoa. Duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang telah menjaga memelihara kami, sehingga kami semua dalam keadaan yang sehat. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar pelajaran agama Kristen. Tolonglah kami agar kami mengerti pelajaran yang akan kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen kelas 2 bab 8 yang berjudul Mengasihi Keluarga. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak perlu siapkan yang pertama buku tulis, buku pelajaran agama, dan Alkitab. Melalui pelajaran ini, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, arti mengasihi. Yang kedua, perintah untuk saling mengasihi. Yang ketiga, keluarga mengasihiku. Dan yang keempat, aku mengasihi keluargaku. Yang pertama, arti mengasihi. Nah, anak-anak, tahu tidak apa arti mengasihi? Kasih berarti perasaan sayang. Contohnya, kasih seorang ibu atau seorang ayah terhadap anaknya. Seorang ibu atau ayah yang baik akan lebih mengasihi anaknya daripada dirinya sendiri. Ia akan memberikan semua yang terbaik kepada anaknya terlebih dahulu. Nah, itulah yang disebut dengan kasih. Di dalam Alkitab juga menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima siapapun yang datang kepadanya. Ada seorang perempuan berdosa yang dibawa oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka minta agar Yesus menghukumnya. Namun Tuhan Yesus mengampuninya. Ia tidak menghukum perempuan itu. Tuhan Yesus mengasihi manusia. Itulah sebabnya ia rela berkorban, mati di atas kayu salib. Ia menanggung semua dosa manusia. Ia menjalani hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada manusia yang berdosa. Nah, anak-anak ingat tidak peristiwa ketika Tuhan Yesus disalibkan? Pada waktu itu, salah satu penjahat mengejeknya di kayu salib. Namun Tuhan Yesus tidak membalasnya. Sementara penjahat yang lain bertobat dan Tuhan Yesus mengampuni. Kasih yang besar adalah kasih sejati Yesus. Kasih Yesus sangat besar. Tidak ada orang dapat mengorbankan nyawanya seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Ketika Yesus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, tujuannya adalah agar manusia berdosa diampuni lalu menerima hidup kekal di sorga. Nah anak-anak, kasih tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Kasih itu rela berkorban. Kasih tidak mengharapkan imbalan. Kasih tidak pandang bulu. Dan kasih harus diberikan kepada semua orang. Nah, kasih itu panjang, sabar, dan murah hati. Dan di dalam kasih ada pengampunan. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah kamu mengasihi Papa dan Mama? Dan bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu mengasihi Papa dan Mama? Anak-anak, banyak cara kita menunjukkan kasih kita kepada orang tua. Contohnya, mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tua atau mendengar nasihat yang disampaikan oleh orang tua. Kemudian membantu orang tua di rumah serta rajin belajar. Ini juga merupakan contoh kita mengasihi orang tua. Yang kedua, perintah untuk saling mengasihi. Nah anak-anak, mengasihi adalah perintah Allah kepada manusia. Mengasihi orang lain artinya mengasihi Allah juga. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 21, silakan buka Alkitabnya dan kita baca. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 mengatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalamnya tidak ada penyesatan. Nah ini adalah ayat-ayat yang merupakan nasihat yang diberikan Tuhan kepada kita agar saling mengasihi, karena ketika kita mengasihi manusia, kita juga mengasihi Allah. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan perintah yang diberikan oleh Tuhan ini? Di dalam Roma pasal 12 ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahulukan dalam memberi hormat. Nah, ini salah satu cara adalah dengan saling menghormati. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kasih. Contohnya, mendoakan orang tua dan keluarga, mengucapkan selamat ulang tahun, membantu ibu merapikan buku, membantu ayah membersihkan halaman rumah, menemani adik bermain, memberi makan ternak, tekun belajar, dan lain-lain. Anak-anak, menjaga nama baik keluarga juga termasuk tindakan mengasihi keluarga. Nah, jika kamu suka mengganggu teman, membuat onar, orang akan mengira orang tuamu tidak mendidikmu di rumah. Tapi sebaliknya, jika kamu bersikap sopan dan ramah, orang lain akan kagum melihatmu. Mereka juga akan menghormati orang tuamu, karena orang tuamu telah mendidikmu dengan baik. Yang ketiga, keluarga mengasihiku. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa Maria dan Yusuf tahu bahwa Yesus adalah anak Allah.
dan mereka sangat mengasihi Yesus. Itulah sebabnya mereka sangat khawatir ketika Yesus hilang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Di sana mereka mencari-cari Yesus. Setelah 3 hari mencari, baru mereka menemukan Yesus. Dan mereka menemukan Yesus di bait Allah. Lalu Maria berkata kepada Yesus, "Bapakmu dan aku dengan cemas mencari Engkau." Nah, anak-anak, dari cerita ini kita melihat meskipun Yesus adalah Allah, namun Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya tetap mengasihi Yesus dengan bukti bahwa mereka khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu kepada Yesus. Nah, masing-masing anggota keluarga mempunyai tugas. Contohnya, anak merapikan lemari buku dan lemari mainan. Ayah mencari nafkah untuk keluarga dan mengerjakan tugas rumah tangga seperti mengepel, memperbaiki atap yang bocor. Nah, sementara ibu tugasnya adalah mengurus rumah tangga, menyiapkan makanan, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, ibu juga bisa mencari penghasilan tambahan di luar rumah atau dari rumah. Yang keempat, aku mengasihi keluargaku. Nah, anak-anak, perhatikan, seorang anak yang menghormati orang tua akan mengasihi dan menyayangi orang tuanya. Ia juga anak yang bertanggung jawab kepada orang tuanya. Ia akan merawat dan memperhatikan orang tuanya di masa tua mereka. Bukan karena hendak membalas jasa orang tua, tetapi karena ia sayang, mengasihi, dan mencintai orang tuanya. Terlebih lagi karena mentaati perintah Tuhan. Di dalam Alkitab, Efesus pasal 6 ayat 2-3 mengatakan demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, anak-anak, perintah ini ditujukan untuk anak-anak. Anak-anak harus menghormati orang tua. Bukan sebagai tanda balas jasa, tetapi itu kewajiban yang Tuhan tetapkan. Jadi, mengasihi orang tua berarti menyayangi dan mencintai mereka. Saat mereka menua, tubuh melemah sehingga mudah sakit. Anak harus merawat mereka, menyediakan semua kebutuhan mereka, melayani dengan sukacita dan sabar. Anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar pelajaran agama Kristen, yaitu mengasihi keluarga. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka lakukanlah firman Tuhan itu di dalam kehidupan anak-anak. Ibu ingin memberikan tugas untuk anak-anak. Tolong kerjakan tugas bab 8 yang ada di buku lembaran kerja. Kalau sudah selesai, nanti dikumpulkan ya. Anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, mari duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu.
Kami telah selesai belajar dan menerima berkat-Mu. Tolong kami agar dapat mengasihi sesama dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon. Amin. Anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap ingat protokoler kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Shalom.